Dari berarti Ini sebelah dari bapak ya? nenek baik. Nenek ya nenek. Hah? Bang Robi kenapa lu? Bener, aku goyang aja dia sendiri. Goyang aja dia sendiri, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันนี้ได้มีชาวบ้านจากเจอแรมมีคนเสียชีวิตชื่อnama dia. Aku kayak ngebayangin mukanya meninggal gitu. Nanti Jadi kalau di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafat gitu. Innalillahi. Anak kecil atau sama perempuan apa gitu terus pakai baju ada Thailand terus ingin kalau dia bilang ini yang jaga kamu, dibilang gitu. Terus dia bilang gini, Yud, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Bang Robi di Bisikan Gaib. Hari ini bintang tamu kita, aku bisa bilang cukup unik ya. Di Indonesia tuh jarang banget ada artis yang dicintai tidak hanya oleh wanita, tetapi juga pria, anak kecil, bapak-bapak, om, mama, tante-tante, semua cinta sama dia. Nenek-nenek yang kira-kira udah tinggal nunggu waktu juga cinta sama dia ya. Karena emang orangnya menyenangkan. Bukan asli orang Indonesia, tapi rezekinya Allah membawanya ke negeri kita tercinta. Berawal dari Indosiar waktu itu. Mungkin sudah tahu ya Bang Robi mau ngomongin siapa. Ini dia Nasar. salah. Ayud. Ayud. Mau saking Nasar. Halo. Aduh, saya ini bukan dari bumi. Dari mana kayangan? Dari dunia goib ya. Kayak ini namanya apa nih namanya? Bisikan Gaib. Bisikan goib. Bisikan Gaib. Seharusnya pasti nyerem-cerem dong, ya nggak Ayud sih? berarti dari dunia gaib. Janganlah, serem. Enggak dari Thailand. Dari Thailand ya. Ya. Sawadika. Sawadika. Sabaidi naka. Sabaidi ka. Sabaidi. Oke. Sabaidi. Pi Robi sabaidi mai. Gua langsung rauming kalau udah gitu. Ya, yang tanya balik, masa sehat gak? Sabaidi. Sehat ya, Sehat. benar jawabannya. Benar jawabannya kan? Benar. Teman-teman, sudah hadir Ayud di sini. Ya. Kalau bisa dibilang Ayud ini kan lahirnya tanggal 24 Februari ya, 2001. Lu kok tahu? Tahu. Oh, udah itu duluan ya? Udah Ayud tuh 2001 ya? Iya. Ya lo tuh berarti zamannya Backstreet Boys and I Want It That Way. Dia baru lahir itu. Iya. Ini banyak banget nenek-nenek berarti di belakang kamera. Soalnya timnya Ayud di sini semua sangkatan Bang Robi kayaknya usianya nih ya. Iya, pokoknya 80-90-an kayaknya ya. 80-90-an. Iya. Nah, ini kalau ngomong soal Ayud yang baru aja melahirkan lagi satu single baru. Iya, baru melahirkan. Tanda Kemarin yang bahaya ajak cinta. baru keluarkan. Ayud yang ngeluarin? Aku yang ngeluarin. Sesar atau dari normal? Lancar. Kayak bluk gitu langsung Bluk. aja. Iya. Acum, langsung Iya, langsung keluar. Gak usah kayak prosesnya kayak susah gak. Langsung kayak lancar banget. Udah Iya. dulu banget ya. Langsung banget. Iya. Tanda bahaya cinta. Tanda bahaya cinta. Sampai detik ini sudah hampir 1 juta, ada sekitar 800 Iya. ribu penonton. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bang Robi. Maksudnya kayak aku bersyukur ya. Maksudnya dengan aku udah berkarya sampai 6 tahun ini, aku udah punya 7 lagu gitu. Maksudnya kayak luar biasa lah. Karena aku juga kan orang luar gitu, bisa punya lagu dangdut, bisa punya lagu yang berbahasa Indonesia itu. Ya satu kebanggaan lah buat aku dan diterima sama orang juga, itu udah happy banget. Video klipnya itu jadi bawa pacar ceweknya. Iya. Karena Ayud juga bawa pacar di situ. Atau calon pacar. Enggak. Emang nggak ada? Enggak, aku mau bawa apa namanya, kodam aja. Nggak ada mobil yang nungguin di belakang pas lagi lokasi syuting. Siapa? Di lokasi syuting. Di lokasi syuting. Oh, Di lokasi syuting. enggak ada. Kirain di belakang ini. Enggak. Ayud bawanya kodamnya aja. Iya, aku bawa kayak itu aja. Anak kecil ya? Hah? Anak kecil ya? Anak kecil. Anak kecil siapa? Aku inget nih. Rabias gak nih? Ya, Anak kecil ya? Kodamnya Ayud? nggak tahu. Oh, Ayud nggak tahu? Nggak pernah ada yang ngomong? Aku nggak pernah ada yang ngomong, tapi aku nggak pernah lihat. Cuman orang cuma bilang kalau aku tuh punya anak kecil, terus pakainya tuh kayak Thailand gitu nggak sih? Ya nggak? Ya emang orang bisa lihat hantu. Kumantong? Pernah dengar mungkin Kumantong ya? Iya. Iya. Ada yang ngikutin satu Oh iya. dari kecil. Enggak, Bang Robi nanya. Ada yang ngikutin satu Kumantong dari kecil? Iku mantong, iya. Aku juga nggak tahu, tapi aku banyak dibilang gitu. Jadi aku tuh gini. Gimana? Pas Seru. aku syuting horor. Padahal harusnya bahas video klip dulu ya. Iya. Terus. Sama paranormal. Oke. Nah, Terus. aku waktu itu syuting sama programnya Jumat Keramat. Hmm. Jadi kita yang nyari hantu gitu kan, malam-malam ke rumah yang terbengkalai gitu kan. Terus dia bilang, tiba-tiba dia bilang gini, Yud, kamu tuh aku mau lukin gambar sesuatu, dia bilang gitu. Tunjukin Nanti, nama. dia lukis terus gambar kayak
anak kecil atau sama perempuan apa gitu tuh pakai baju ada Thailand, terus ngirip aku, dia bilang ini yang jaga kamu, dia bilang gitu. Ya. Terus dia bilang gini, Yud, aku mau kasih tahu ya, maksudnya kamu tolong harus jaga kesehatan lagi ya, maksudnya lebih ke kayak diatur waktunya gitu-gitu. Pokoknya kalau kamu ya pokoknya ada dah dia dikasih tahu katanya gitu. Dia dikasih tahu suruh nyampein ke aku, pokoknya harus jaga kesehatan gini-gini lah. Habis itu dia bilang pokoknya kamu harus jaga kesehatan ya, pokoknya biar terjadi apa tak terjadi apa-apa dengan kamu gitu. Aku kayak orangnya kayak iya kayak masih kayak ragu-ragu gitu ya, masa sih gitu kan, kayak nggak percaya gitu loh, maksudnya ya setengah percaya setengah enggak gitu, tapi lebih banyak ke yang ya udahlah kayak cuek gitu. Tapi pas seminggu setelahnya emang benar aku sakit, masuk rumah sakit malah. Sakit apa deh? Pokoknya Tipes, demam tinggi, demam. pokoknya mau tipes gitu dah. Demam tinggi masuk rumah sakit 3 hari. Itu kok mungkin aku kayak oh iya benar kali ya yang dia nyampein itu. Jadi kepikiran itu sampai sekarang gitu. Makanya tapi aku nggak tahu itu emang udah benar kecapean atau emang kayak terkait juga dengan hal yang dia sampaikan waktu itu gitu. Cuma beda seminggu doang. Oke. Ini sebelum kita gali ke sana, Bang Robi pengen tahu tanda bahaya cinta ini tentang apa sebenarnya? Ini mau menyampaikan apa kepada pendengar Jerayut? Ini tanda bahaya cinta nih kita menceritakan ke sosok lelaki. Sosok apa namanya laki-laki yang udah mulai tumbuh rasa cinta karena dia ketemu sosok perempuan yang cantik gitu loh. Dia nih menguasai hutan istilahnya kayak raja. Iya yang kudur serem banget. Yang jaga yang pokoknya anak raja yang punya kuasa di hutan itu, yang ketemu sama perempuan yang lagi petik bunga gitu, dan dia lihat pertama kali langsung kayak apa ya, udah mulai kayak langsung ada tanda-tanda kayak udah gue suka nih sama perempuannya gitu, kayak gitu tuh lebih ke situ. Terus langsung kata anak raja itu, yuk main bunga-bungaan gitu ternyata. Bener ada. Ternyata dia main bunga-bungaan. Maunya begitu ya. Tapi kan di situ aku dandannya pakai pangeran ya, nanti kayak kok jadi main bunga-bungaan ya? Aku main panah juga. Iya, itu belajar beneran panahnya. Lumayan. Itu di mana sih dia lokasinya? Di Sentul. Oh, di Sentul. Ya, itu lumayan bagus lokasinya. Ya, dingin ya? Enggak juga sih. Okay. Nah, pas kita lagi pergi tuh anget-anget panas gimana gitu. Anget-anget dingin gitulah. Enggak panas, enggak dingin gitu loh. Berapa jam sedang aja, ha? Berapa jam syutingnya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18. Nih 18 jam ya? Lebih. 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13 jam. 13. Nggak terlalu lama lah ya. Lumayan. Termasuk cepat prosesnya. Yeah. Tapi adegannya emang banyak. Apalagi sih adegannya? Emang banyak. Maksudnya adegannya itu ada. Komplek ya ini ngobrolnya. Kasih tahu. Adegannya yang banyak adegan komedi lebih daripada nyanyi gitu. Makanya menurut aku lebih berasa capek yang adegan kayak gini dibanding kayak kita nyanyi kan pasti satu doang ya. Kita tinggal explore gayanya doang. Kalau ini kita harus kayak ekspresi ngelucu apa gitu. Oke. Lebih kayak bertantang. Teman-teman, tapi ini lagunya Jerayut ini meaning-nya itu luar biasa ya. Tanda bahaya cinta itu banyak orang yang bucin sampai dia ditinggal kekasihnya pun saking bucinnya sampai itu ada. Ini kejadian di Thailand ya. Hah? Kejadiannya di Thailand. Jadi di mana tuh? Kotanya nanti kita lihat ini ada artikelnya. Jadi dia sampai minta tolong sama driver dia. Ini driver online gitu, nganterin dia ke jembatan, ngerekamin dia. Ada, Ayut. Itu patah hati. Patah hati. Ya Allah. Patah hati. Itu ada juga yang kayak gitu ya. Jadi ada artikelnya. Ada artikelnya kita kasih kepada teman-teman. Nggak tahu ya. Ayut nggak pernah dengar. Mungkin aku malah ngikutin. Aku masuk Telegram grup berita Indonesia. Telegram. Iya. Ada. Tapi Thailand nggak masuk. Aku masih yang Indo. Jadi kegiatan yang di Indo kuliah terus ada apa orang ada terus, lihat terus. Tapi kalau di Thailand aku nggak tahu. Malah aku tahunya info di Indonesia. Nah ini di Thailand nih. Oh di Thailand. Kok bahasa Indonesia lancar banget? Gue penasaran dari dulu tuh gimana sih cara belajarnya, Yud? Apa ya? Emang kamu jenius ya, deh. Itu namanya kan. Ingat, orang sombong? Orang sombong matinya gosong. Jangan sombong-sombong. Katanya kalau orang sombong juga, orang pelit tuh biasanya matinya tuh kuburnya berasap. Oh iya benar, ada azabnya. Iya berasap katanya. Sama susah kentut katanya kalau orang sombong. Oh iya. Pernah susah kentut nggak?
Kalau depan orang malu lah. Maksudnya pasti diem-diem di belakang gitu ya. Ya nggak sih? Kamu jarang pernah nggak pernah kan? Aku malu gitu. Oke, Bang Robi mau nanya sama Ayut Bisa nih ya. minum kan ini? Boleh deh, boleh. Kayak Itu haus air gitu. tajin, boleh diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu air tajin nggak? Air suci kan? Oh iya. Lucu banget. Bang Robi mau nanya, entah ini dalam bayangan aku aja atau gimana, ini Ya. kayak coba menapak tilas Ayut kecil ya. Ayut Pas aku mungkin, kecil, ya, bisa lihat. enggak, mau nanya doang. Oh, Nanya oke. doang, nanya. Kirain bisa Enggak. balik ke pas aku Makanya kecil. Ini abang mau nanya. Oke. Ayut mungkin familiar dengan sosok Piam. Apa? Piam. Piam. Hantu tindih. Tindih hantu. Oh. Pernah ngerasain waktu kecil? Sering? Aduh aku tuh memori waktu kecil itu kayak lupa ingat gitu loh. Tapi aku suka mimpi kalau waktu ingat mimpi dikejar hantu terus. Tapi dikejar hantu itu kayak kok aku larinya nggak cepet gitu. Kayak capek sendiri. Tiba-tiba bangun Sesak. capek aja ya sesek. Nah itu ya termasuk ya. Ya. Waktu kecil aku ingatnya begitu doang. Maksudnya Ya. dalam mimpi kita tuh kita kayak dikejar, kita lari tuh udah berasa kayak lari sekuat tenaga. Tapi kayak kok nggak cepet-cepet dan hantu juga nggak bisa nyentuh kita kayak dia juga nggak nyampe kita gitu. Tapi cuma pas aku bangun kayak apa ya kayak sesak napas Kayak gitu. ketindihan Ya. nih, kayak sesak Iya, ya nafas nggak tahu rasanya ketindihan atau enggak, tapi rasanya begitu. Oke. Itu berakhir di usia berapa? 8, 9 ada? Gak inget dah kali itu, udah gak inget, udah lama banget. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada mimpi. Kalau di Thailand itu sendiri gitu ya, itu ada nggak sih dia kayak ilmu-ilmu pelet, santet, ilmu hitam Ada, gitu? kalau Thailand kan namanya sesan. Tapi ya amit-amit, maksudnya aku nggak pernah lihat langsung sih, lebih ke kayak suka nonton di film ya, gitu. Ya serem juga sih kalau Thailand tuh kalau sesan itu kalau aku lihat di itu tuh bisa kayak tiba-tiba keluar paku dalam tubuh ya? gitu. Ih serem banget sih. Itu berarti santet ya? Iya lebih ke namanya sesan. Sesat. Kalau Iya. memikat orang, memikat hatinya pakai pelet gitu ada di Minyak biasanya dari minyak rambut atau apa atau minyak wangi itu ditaruh begitu. Yang aku tahu sih. Terus tapi ambil dari mayat yang orang meninggal gitu nggak sih? Terus dibikin apa gitu lah intinya. Terus ketemu misalkan dipegang gitu. Kayak ditaruh gitu. Kalau nggak minyak wangi gitu. Iya. Kalau tempat Ayut dulu tumbuh besar, waktu Ayut kecil tuh kental nggak dengan nuansa mistis? Kalau tempat aku sih karena aku emang nggak pernah tahu tentang mistis gitu. Jadi jadi aku nggak terlalu gimana juga, maksudnya kental juga aku juga jadi nggak tahu aja gitu karena emang nggak pernah mencari tahu atau gimana ya udah ngalir aja akunya waktu itu. Cuman sering nonton berita, sering nonton TV, sering nonton gitu-gitu aja, maksudnya sering muncul kalau ada yang meninggal kena sayasat gitu-gitu. Oh iya. Maksudnya aku yang mau nanya kayak setengah percaya setengah enggak gitu loh. Oke. Jadi kayak ya udahlah lebih ke cuek gitu loh. Jadi ngeliat langsung nggak pernah? Enggak. Mau lihat? Jangan. Kalau maksudnya aku tuh orangnya ya cuek, tapi kalau disuruh lihat jangan, mending. Ya nggak sih, serem loh bang. Sekarang jujur, hampir 7 tahun di Indonesia. Pernah nggak ditawarin sama, entah saya bilangnya teman artis atau apa untuk main ke dukun Indonesia? Yud, biar makin melonjak karirnya, lu kesini Yud. Nggak usah sebutin namanya, pernah Iya. nggak? Alhamdulillah. Belum pernah, nggak ada. Belum pernah. Sumpah ya, yang ngajak begitu-begitu nggak ada. Tapi aku sering denger ya dari orang-orang kalau bukan dari teman artis, bukan mereka ngajak juga, cuma dengar kalau kayak kamu bikin ini aja nih, maksudnya kayak bisa bikin kamu orang jadi bakal ngundang kamu terus gini. Pokoknya jadi kamu tuh kayak jadi bersinar orang lihat. Buka aura, Intinya aura. kayak gitu. Terus aku bilang, enggak aku bersyukur dengan aku apa adanya sekarang, aku bilang gitu. Ngapain maksudnya kita buat begituan, nanti serem loh itunya karena emang aku suka lihat video-video juga kan. Iya. Orang mau meninggal kalau Susah belum matinya. dibuang tuh susah matinya. Susuk gitu ya. Iya. Jadi aku ya udah aku berterima apa adanya aja, ya rezeki kan pasti udah diatur sama Tuhan gitu ya. Kita tinggal ngalir, tampilkan aja yang terbaik. Pasti kalau kita tampilkan yang terbaik, yang nonton juga pasti bakal suka dengan apa adanya kita gitu. Ya nggak boleh gimana gitu aja. Kalau aku sih niatnya gitu, pikirnya gitu aja. Berarti ada yang nawar-nawarin gitu ya? Ngomong gitu. aja, Ngomong maksudnya nggak ngajak. Maksudnya lebih kayak kamu tertarik atau enggak, ya udah terserah kamu gitu. Nggak mau aku. Oke. Yud, kalau di Indonesia itu biasanya kan kalau ada anak kecil ya, ini urban legend sih sebenarnya.
anak-anak kita tuh nggak boleh keluar maghrib ya. Hmm. Takutnya diculik sama genderuwo atau wewe Oh gombel iya ada yang tuh, yang ngondo bikin itu. film malah ya, dia Bikin bikin film ada. ya. Kalau di Thailand ada nggak kayak gitu? Sama, maksudnya kalau kalau Thailand tuh kayak pamalik ya, Pamali, pamali ya. Katanya pokoknya sebelum maghrib tuh anak-anak udah harus balik ke rumah. Sama kayak dengan Indonesia, kalau kalau nggak balik ke rumah kamu bisa diculik sama kita tuh bukan genderuwo, pokoknya hantu rambut panjang. Oke. Ya diambil sama hantu rambut panjang itu. Jadi setiap maghrib itu harus sudah nyampe di rumah kalau anak buat anak-anak gitu. Ya itu sama dengan Indonesia. Ngomongin soal hantu yang sama, ternyata ada juga hantu yang sama guys. Di Indonesia sama di Thailand. Itu namanya adalah krasu. Krase. Krase Oh, bacanya. krase itu usus doang. Kuyang. Oh ya, kuyang. Ada ya? Ada Kok bisa namanya. sama ya, Dek? Nggak tahu juga Apa ya. dia main ke sana kali ya? Pakai kapal gitu, Nggak kapal ngerti pesawat ya. terbang ke sana. Ya kalau mau tahu dia dari Indonesia atau dari Thailand, coba aja ajak ngobrol, dia ngomong bahasa apa. Iya kan? Siapa yang mau ngajak ngobrol? Ya maksudnya biar kita tahu kan ini Iya, asli iya. dari mana nih sebenarnya ini. Katanya sih itu adalah orang-orang yang sebenarnya sih berilmu hitam yang tinggi. Iya. Ketika di pagi atau siang hari itu mereka berbaur dengan kita. Betul. Kalau Jadi malam, dia kalau pagi hari itu dia tuh kayak manusia biasa aja, kayak manusia umumnya aja, kelihatannya apanya. Tapi kalau malamnya kalau udah mulai lapar, pasti dia bakal makan, keluar. janin. Dia nyari janin-janin yang kayak ayam mentah apa pokoknya intinya yang kayak begitu-begituan. Pocong juga ada loh. Air sama sekali nggak pernah diliatin. Jangan. Nggak pernah diliatin. Nggak. Satu pun. Di Indonesia maupun di mana di rumah Ayut gitu nggak pernah diliatin. Aku ya alhamdulillah nggak pernah ya. Kalau bisa aku nggak mau ya. Takutnya nanti aku kayak kaget tuh gimana ya. Mending nggak usah deh. Kalau ngerasain mereka hadir gitu ada nggak sih? Nggak tahu ya. Aku tuh emang kalau dulu penakut banget soalnya orangnya. Dulu itu aduh mau mandi aja kalau ada orang meninggal di kampung itu, aku langsung takut. Langsung kayak ngebayangin muka yang meninggal Iya, itu, kayak ngerasa kayak dia lagi lihat lah, ngerasa kayak dia ada di samping. Padahal kan nggak deket juga enggak, cuman tahu misalnya orang kampung gitu loh. Oh dia meninggal nih. Jadi aku tuh takut mau mandi. Jadi intinya harus ada yang nunggu di pintu. Intinya aku sampai mandi sampai ngobrol, kamu masih di luar kan? Kayak yang penting ada suara dia. Intinya sambil kita dengar suara orang gitu loh. Jawabannya Yang penting dia. jangan diem, karena kalau diem aku langsung merinding kayak ngerasa kayak yang meninggal itu ada di sampingku. Iya. Perasaan yang sama. sih, Perasaan kayak gitu. Nah aku juga begitu, takut banget dari rumah pipis aja harus ada yang nemenin. Oh. Dan dia nemenin harus ada suara. Sampai usia berapa itu? Lumayan lama ya. Pokoknya sebelum aku ke Indo aku masih kayak begitu-begitu, masih takut. Nyampe di Indo? Di Indo? Udah enggak. Udah enggak. Tiba-tiba Karena udah. bingung siapa yang mau nemenin. Ya siapa dia sendiri mandiri dia udahlah gitu ya, mau ngapain sampai menemani lagi gitu kan. Udah nggak ada, masih ada juga tapi Iya. setidaknya udah nggak setakut dulu gitu loh. Iya. Karena sekarang yang meninggal siapa, oh nggak kenal, jadi nggak ngebayangin mukanya gitu loh. Oh, kalau tetangga ngebayangin mukanya. Iya, kalau Emang kalau di Thailand ketika orang meninggal tuh mukanya diapain sih? Dibungkus Oke, dibungkus. tuh kayak pocong gitu kan. Aku ngebayangin dia kayak lagi ngeliat itu apa, tuh kan langsung merinding kan kalau aku cerita begini kayak takut. Hidungnya dikasih Kasih kapas sama. sama telinganya kasih nggak ya, lupa dah. Ditindik. Enggak, pokoknya Piercing, kalau diamond. dikasih kapas atau enggak tahu deh, lupa dah pokoknya. Kasih enggak ya? Pokoknya gitu dah, lupa dah. Jadi aku tuh kalau mau ngapain aktifnya kalau malam udah ngebayangin dia terus. Enggak malam, pagi aja takut. Karena enggak tahu, emang dari dulu tuh begitu. Kebawa mimpi berarti kadang. Iya, makanya aku kalau udah misalnya orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.วันนี้ได้มีชาวบ้านจากเจอแรมมีคนเสียชีวิตชื่อdan nama dia. Kalau kayak ngebayangin mukanya, meninggal gitu. Berarti Jadi kayak kalau di Indonesia Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. wafat gitu-gitu. Innalillahi. Iya, Itu iya. ada juga di sana. Ada begitu. Jadi masih dikasih informasi ke orang kampung. Sama ya gitu ya. Langsung kebayang wajahnya. Kebayang. Jadi maksudnya takut aja. Makanya aku nggak bisa lihat orang lagi tanam ke kubur. Iya. Kalau nggak aku ngebayang. Iya. Kayak maksudnya ya itu pasti nanti bakal jadi rumah ya, rumah buat kita istirahat selamanya gitu. Tapi kita takut gitu, maksudnya lihat ya Allah gitu kayak ya Allah nggak mau ya, maksudnya masih banyak nih cita-cita ya Allah juga belum siap lah kayak gitu kayak gitulah. Ayat Jadi waktu kecil tidur sendiri atau sama orang tua? sekarang Waktu kecil? udah sendiri sih. Sendiri ya, tapi kadang-kadang kalau mama pulang, karena mama kan merantau kan. Mama pulang tidak mau mama, tapi kalau udah umur 12 tahun, 13 tahun udah sendiri.
Kenapa? Enggak apa, Kok Bang Robi tuh kayak lagi aku ngebaca tuh- sesuatu dah. Aku tuh kayak kebayang ada dua warna yang memang dominan di hidupnya Ait antara merah dan biru ini apa ya? Merah biru. Oh, Biru warna kesukaanku. oke, merah. Merah. Merah nggak tahu. Merah aku nggak suka. Suka dan tidak suka berarti. Iya. Nenek masih ada? Alhamdulillah masih. Kemarin kesini baru pulang. Usianya berapa? 79 mau 80. Mau 80 ya. Ini kenapa nih bahas nenek nih? Kalau ini nenek dari mama atau papa? Abah. Abah, bapak ya berarti. Bapak. Dari mama udah meninggal. Ibu. Dari mama meninggal. Ya dia udah meninggal. Kalau Ayut, Bang Robi cuma nanya doang ya. Ini konfirmasi doang. Sebelum kamu akil balik, sebelum mimpi basah lah istilahnya. Ayut tuh kalau misalkan tidur itu ngerasa kayak ada yang nemenin tidur nggak? Padahal sendirian. Makanya tadi aku nanya, Ayut tidur sama siapa? Aduh gimana? Nenek dari ibu meninggal tahun berapa? Udah lama banget. Kamu kecil. Pas aku masih aku umur sekitar kayaknya 14 13 deh. Oh iya remaja. Ya. Pada Kayaknya ya saya aku lupa ingat. 15 14 lah sekitar itu dan nenek meninggal. Kalau pada saat masih kecil yang nemenin tidur, Nenek yang sama bapak ya malah masih ada ya? masih ada. Sering nemenin. Kalau nenek yang itu, ini aku cerita nih, nenek Ya. itu galak. Jadi aku jarang ke rumahnya. Jadi nenek sama aku tinggalnya di rumahnya bapak. Jadi dekat sama nenek yang bapak. Bukan nenek yang kecil, nenek itu yang sering ngejagain. Kalau nenek mama pergi sekali-sekali aja. Tapi dia tuh galak, nenek yang mama. Maksudnya kalau kita pergi tuh kayak, maksudnya intinya aku nggak sedekat sama nenek yang bapak Berarti gitu. tidur waktu masih kecil, Nah. sebelum remaja sama nenek Sama nenek yang bapak, yang bapak, yang masih ada. yang masih ada. Iya. Kalau sama nenek itu nggak jarang gitu. Paling dalam 3 bulan sekali pergi ke rumahnya gitu. Karena dia galak. Ini Bang Robi tuh penasaran sama yang tadi soalnya si yang perempuan dampingin Ayut ini kan ada dua nih memang. Ayut duduk di sini sebelum kita syuting pun Bang Robi udah nulis ada satu anak kecil, satu ada yang perempuan. Tapi ini perempuannya bukan muda, cukup berusia. ya. Cuman ini kayaknya sih ini bukan Bang Robi ngedukun ya. Iya. Ini kayak sih ini tuh dari keluarga yang nemenin Ayut terus. Tapi nggak tahu ya kenapa. Kalau Ayut tuh kalau selesai kerja seringnya nyendiri ya. Iya Malah benar. diam ya. Iya. Diam 1000 bahasa ya. Nah, kok aku takut jadi cerita begini. Emang iya? Iya, maksudnya kalau udah kelar syutingnya pasti aku capek kan. Maksudnya kayak lebih kayak memilihkan Enggak, untuk ya terlepas pengen dari sendiri aja gitu. walaupun nggak kerja pun kayak lebih sebenarnya kamu aslinya sendiri, orang Iya. yang penyendiri. Iya, lebih ke kayak ya udah gitu kalau nggak ke mall gitu, paling aku pengennya di kamar. Kalau lagi sendiri ya pengen sendiri aja, pengen main HP sendiri, makanya di kamar gitu. Kenapa Pak Robi? Tapi saya ngomong nggak ya? Kenapa? Ini Bang Robi lagi mencoba kayak menggambarkan ada satu garasi yang kayaknya kamu pengen. Kalau mamaku datang, pasti mamaku bisa cerita. Dia bisa bilang ke aku, pokoknya kalau nanti aku pengen tanya pakai bajunya gimana. Kan mamaku bilang kan keturunan aku itu keturunan dari silat. Keturunan yang nenek sebelah mama itu yang silat. Kalau kebelang nenekku tuh tari. Iya. Keturunan nenek yang bapak. Kalau nenek yang satu lagi silat. Itu. Ya soalnya Bang Robi ngeliatnya selendang di sini. Ada selendang. Selendang tuh nari ya? Nari berarti Ini sebelah dari bapak ya? nenek baik. Nenek ya nenek. Hah? Bang Robi kenapa lu? Aku goyang aja dia sendiri. Goyang aja dia sendiri. Benar. Ya bukan nakutin Ayut. Ini nggak ada setting-settingan, dia copot doang stikernya. Itu apa namanya? Enggak. Enggak, itu bukan di setting, nggak ada siapa-siapa. Maaf deh. Nggak apa-apa. Ini Kaget aja aku lagi Iya, begini. iya. Nah, ini lagi ke distract nih. Iya. Di rumah barunya Ayut ini, ya Ayut pengen beli mobil baru ya? Iya, pengen beli. Ya aku kemarin sempat bilang ke mama, aku pengen beli mobil lagi deh buat di Thailand gitu. Baru bilang gitu. Dan aku juga niatnya mau beli di Indo juga. Tapi Ayut kalau lagi sendirian, misalkan lagi patah hati karena perihal hati atau percintaan, Kenapa Bang? jangan nangis sendiri ya. Heeh. Enggak, Bang Lumi nanya,
Iya, suka aku kadang-kadang masih ya nangis sendiri gitu. Masa aku nggak mau orang Semakin tahu. ya, semakin kamu nangis, nanti yang datang makin rame. Oh gitu ya? Karena dari leluhur-leluhurnya Ait itu nanti makin kayak nggak mau Ait ada apa-apa gitu, makin protektif mereka. Tapi bagusnya kalau ada yang pengen jahat atau nipu kamu atau ngambil uang kamu gitu gampang ketahuan orangnya. Itu betul apa enggak? Kalau untuk itu iya sih, maksudnya aku tiba-tiba kayak udah mulai ngerasa sih kayak ini orang ini nggak benar nih gitu. Dan aku juga bisa kontrol kayak tapi aku nggak langsung cut gitu dia. Jadi kayak udah tahu nih berarti aku agak menjaga gitu. Jadi bisa ada feeling itu kalau orang kayak ini nggak baik nih sama aku gitu. Yang paling Bang Robi saranin ke Ayut, kalau misalkan Ayut lagi capek banget atau lagi kayaknya ragu, jangan menyerah ya. Kamu sebenarnya kelihatannya energetik tapi gampang nyerah kalau lagi ragu. Nggak nanya aku. Misalkan Ayut ragu tentang sesuatu, Iya. udahlah kayaknya enggak deh. Ada sering gitu sih, Sering. misalnya kayak, waduh ini kayaknya aku nggak bisa deh. Yaudah deh, jangan deh yang ini. Lebih ke kayak apa ya? Ada tadi ngerasa kayak, aduh capek juga ya. Tapi nggak tahu ya. Kalau nyerah sih, insya Allah ya belum masih kayak Iya. tetap semangat. Tapi misalkan kalau kayak hari ini nih, ya gitu yaudah aku nggak ambil dulu. Nah besoknya baru ambil lagi gitu. Tapi nyerah sih insya Allah enggak gitu. Jangan ya. Iya. Kenapa sih Bang Robi? Kenapa sih? Nggak apa-apa. Aku kan nggak baca Ayut nih. Maksudnya ini cuma nulis-nulis doang. Cerita aja di situ tuh ada tuh. Yuk. Sebenarnya kalau hantu Thailand sama Indonesia itu sama aja kan ya? Sama, ada yang sama, ada yang enggak sih. Kayaknya setiap hantu tuh di setiap negara tuh ada hantu khasnya sendiri gitu ya. Iya. Kayak Indo tuh pasti yang identiknya apa tuh pocong gitu, kuntilanak kan. Pocongnya gimana? Pocong gitu kan. Sama kuntilanak. Kalau Thailand kan ada pi tani, Iya. kuman tong gitu-gitu kan. Kayak di sini kan tuyul, Iya. gitu, pi pret. Ya. Waktu syuting Pimak kemarin sama kakak Vino G. Sebastian, ada Iya. cerita horor nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Karena aku syuting sehari doang, jadi aku syutingnya pagi juga kan. Jadi aku nggak tahu apa-apa, jadi syuting sore kelar. Ayut itu, aku nonton filmnya, Ayut mungkin tampil 10 menit ya. Terakhir ya. Tapi mencuri perhatian sekali. Hebat. Tepuk tangan. Tepuk tangan Alhamdulillah. sama penonton. Iya itu Ada maksudnya upcoming movie nggak selanjutnya? doain aja. Ada? Kalau tawarin sih udah ada, cuman belum pas waktunya aja. Doain aja ya. Pokoknya aku juga pengen masih di bidang yang belum nguasai, tapi aku pengen coba, maksudnya pengen pengen tantang diri sendiri gitu. Kamu bisa nggak? Gitu. Apalagi kan layar lebar kan pasti ditonton sama seluruh Indonesia ya, di seluruh bioskop gitu. Anak semua genre, maksudnya kalangan gitu pasti nonton gitu di bioskop gitu. Mau keluarga, anak-anak semuanya pasti nonton. Kalau waktu Ayut masih di Thailand gitu ya, ada temen yang sering cerita horor gitu nggak sih di sana? Mungkin walaupun Ayut kayak percaya nggak percaya, tapi jadi kayak nggak terlalu takut. Banyak ya kalau teman-teman yang cerita, tapi aku tuh kayak lupa kalau kisah lama tuh aku udah Oh di Jakarta ada yang cerita? alhamdulillah nggak ada ya. Kalau horor, paling orang cerita tuh kayak kita lewat naik mobil ke ini gedung ini serem nih, gitu doang. Gedung Menara Saidan serem nih dulu, gitu. Gitu doang ya aku. Serem. Ya. Oh ditunjuk-tunjukin doang. Iya. Tapi selalu kalau gedung Menara Saidan tuh aku selalu lihat. Oh iya bangunannya udah lama. Iya, Terus iya. jadi kayak kalau lihat di situ kayak mataku nggak mungkin nggak lihat, pasti kayak langsung lihat terus. Iya. Kayak nggak tahu kenapa kayak tertuju ke situ terus matanya. Emang karena aku nggak tahu ya sejarahnya gimana. Cuman aku sering diceritain kalau di sini tuh kayak pokoknya banyak hal-hal yang mistis. Katanya security ketemu sama kuntilanak merah lah apalah gitu. Ayut cuma denger-denger aja. Aku tapi cuma nggak denger takut. tapi Kalau penceria, jadi dia nggak takut. Dia Iya. anaknya ya bawa ya nggak takut. walaupun itu agak mau jatuh langsung takut tuh dia. Kaget, kalau kaget aku refleks. Ya. Gitu. Tapi ya takut sih enggak sih. Ya masih bisa dikontrol lah, kayak ya kalau kamu harus sendiri ya sendiri, tapi nggak ke rumah terbengkalai sendiri nggak juga sih. Nggak Takut berani. kalau begitu. Ya betul nggak berani. Nggak berani. Kalau kayak rame-rame nggak apa-apa, kalau sendiri suruh masuk gitu. Terima kasih gitu loh. Nggak usah gitu. Oh Ya. kalau uji nyali gitu nggak Nggak berani berani. kalau sendiri. Pernah berdua sih.
Ada penelusuran. Emang punya program penyusuran Oh, juga. kayak Anwar juga deh, penelusuran. Penelusuran. Lucu Penelusuran. Ya, lagi mau ke laut nggak sih? Nggak mau. Nggak suka ya? Bukan. Nggak suka Aku ya? suka pantai biru, tapi aku tidak berani untuk main gitu. Kenapa? Takut. Pan- Ai takut. Pantas Bang Robi kenapa ya? Kok aku dari semua sisi universe ini aku nulisnya laut dari tadi. Karena ada trauma aku di laut. Jadi apa ya? Aku pernah liburan sama teman-teman. Terus satu orang teman aku itu dia kita mainnya di samping doang, tapi waktu itu ombak lagi tinggi, lagi kenceng gitu. Tapi udah lama sih, ini aku kalau cerita ini lagi jadi ingat lagi gitu kan. Maaf Maksudnya ya, ya nggak apa-apa. Tiba-tiba untungnya aku di pinggir. Aku lagi kayak ya udah kayak berasa lagi jadi duyung gitu, paham gak sih? Kayak kita lagi main lagi duyung di samping pantai gitu kan. Nah dia mainnya agak ketengahan dikit. Tiba-tiba ombaknya lagi tinggi, lagi naik. Pokoknya udah mulai sore atau gimana tuh udah naik tinggi. Dia ketarik. Nih, udah ketarik, dia ketarik digulung-gulung hilang. Di situ kayak benar-benar kayak meninggal jadi. pokoknya berapa jam gitu sampai kayak kayak berapa belas jam gitu, ketemu 16 jam kalau nggak salah. Aku udah meninggal lah, digulung-gulung, kan tiba-tiba hilang aja. Makanya kayak kita semua, aku benar-benar kayak shock dari situ, gak berani lagi main pantai. Gak cuma pantai, semua sungai, air, pokoknya kecuali kolam renang. Kalau segini aku masih main. Kalau air sungai itu gak pernah mau terjun, gak pernah mau main ke pantai. Pergi boleh, tapi gak mau pergi ke dalam. Di ujung masih oke lah. Tapi kayak paham gak sih, masih kayak nempel di mata gitu loh, masih kayak ngebayang kalau nemu pantai, ngebayangnya muka dia terus. Aku ikut main ke situ juga, ya mungkin aku udah nggak ada di sini mungkin ya, gitu. Jadi Tuhan masih kasih kesempatan untuk aku berdiri, bisa kenal sama orang Indonesia, bisa jadi kayak sekarang gitu loh. Makanya cuma dia doang. Teman dekat Ayu. Teman, tapi nggak dekat-dekat, cuman kayak sekolah gitu loh. Cuma tahu, tak kenal gitu, tapi nggak kayak kebarang-barang, tapi cuma tahu kelasnya banyak. Kalau misalkan ada syuting iklan dibayar 10 miliar, tapi di tengah laut berani nggak? Aduh, aku pikir-pikir dulu deh kalau itu. Misalkan iklannya tolak angin, tapi Ayut lagi mendayung Aduh, di tengah laut gimana? serem tapi ya. Nggak tahu bang, nggak tahu ya. Ini nggak bisa ngomong nih. Berarti Ini. tugas dari timmu ya nanti meyakinkan ya. Karena Bang Nggak Robi tahu. ngerasa Ayut ada bintang ikan besar abis ini. Amin ya Allah. Amin. Dari brand besar. Amin. Nanti traktir makan-makan ya. Iya. Karena pokoknya kalau iya nanti Iya. aku nanya pertama. Tapi 3 bulan makannya non-stop. Bangkrut saya jadinya ya. Ayo terakhir. Ya, Kalau cincin ini apa ya? Enggak, nggak ada cincin aku. bukan. Oh. Ada cincin orang tua atau apa yang pernah hilang atau cincin siapa? Coba diinget deh. Ada atau tidak? Di dalam Aduh. circle kehidupannya Ayut yang berhubungan sama satu buah cincin. Aduh, aku nggak ingat. Kalau nggak ada. Nggak ingat. Maksudnya kalau nggak tahu, pokoknya nggak ingat. Kayaknya nggak tahu. Nggak ada. Dia mau bilang nggak ada, takutnya ada, tapi aku nggak ingat gitu. Mending nggak ingat, kayaknya nggak ada, dia Habis mau ini hilang. tanya sama ibu, Iya. pernah kehilangan cincin tapi ibu nggak mau cerita sama Ayut nggak? Tanyain nanti ya. Tanyain aja. Iya. Oh ini kayaknya aku mau cerita deh. Terus beberapa hari kemarin, mamaku tiba-tiba dia sholat hajat. Hajat atau sholat Iya, apa sih? iya. Sholat hajat. Terus dia bikin minum, 3 minum, suruh aku minum katanya. Pokoknya mama mimpi gak enak katanya gitu. Kamu harus minum terus ya setiap hari 1 gelas. 1 ini. Dia bilang 1 itu sebotol gitu, yang kecil. Aku bilang, aku kayak kenapa? Udahlah kamu minum aja kata mama gitu. Nah itu apa ya? Mama nggak cerita. Gak cerita apa, gak cerita. Cuma dia bilang gitu doang. Dan aku juga gak tanya lebih lanjut. Aku cuma bilang, tiba-tiba dia suruh dia bilang sholat hajat, terus aku minum katanya gitu. Gak tahu. Ya itu kenapa. feeling buruk seorang ibu ya. Oh, Semoga nggak terjadi apa-apa ya. Yud, ya. janganlah. Tapi nggak apa-apa. Itu kan yang ngasih air doa juga kan ibu Mama, kita sendiri. mungkin mama bukan doain dukun. apa gitu ya. Mama bukan dukun kan? Enggak, sholat hajat ya berdoa aja Ya, kali ya. alhamdulillah. Ya gitu. Ayut, pasti di luar sana banyak yang pengen kayak Ayut kan. Nggak Sukses tahu. di negara orang. Oh iya, ya mungkin ya. Poin pertama agar bisa kita sukses di tanah manapun tuh apa sih menurut Ayut? Bisa bawa diri sih yang terutama. Kalau aku sih,
Karena aku juga di sini kan sendiri nih. Yang terutama kita harus bisa membawa diri dulu. Harus dimanapun kita pergi harus bisa bikin orang tuh sayang sama kita dan orang happy gitu dengan kehadiranku gitu. Ya itu yang aku tanamkan terus. Aku setiap kali aku tampil dimanapun aku selalu bikin orang tuh happy, kasih aura positif ke orang biar orang yang nonton kita tuh kebawa aura positif. Jadi nyampe gitu aura-aura yang aku kasih gitu. Itu aja sih yang aku tanamkan. Dan satu kita nggak boleh sombong ya kan. Itu juga harus dijaga. Attitude itu sih yang harus dijaga. Apalagi buat dunia entertain itu yang penting banget. Apalagi aku juga orang luar ya. Maksudnya orang luar bisa diterima, disayang sama orang Indonesia sampai saat ini itu bukan hal yang mudah gitu loh. Jadi kayak itu yang aku kayak harus dijaga. Gitu. Sekarang Ayut itu disayangnya sama semua orang, bahkan pecinta olahraga pun cinta banget sama Ayut ya. Amin. Aku sangat senang sekali bisa ketemu sama Ayut hari ini. Terima kasih buat loh. Ayut, teman-teman. Makasih Bang Robi. Gak serem kan? Santai aja di sini. Enggak. Tapi kalau Bang Robi lanjut lebih dalam tadi kayaknya agak merinding aku. Cuman aku yakin nih pasti Bang Robi punya sesuatu yang mungkin dia tidak mau menceritakan, tapi nggak tahu apa ya. Udah, itu mungkin jadi rahasianya dia. Tapi kalau aku boleh sampaikan, Ayut itu sekarang lagi berada di tangan yang tepat. Amin. Ya, jadi disayang semua orang. Terus pesan Bang Robi jangan suka menyendiri atau terlalu bucin sama orang. Kalau Ayut menangis, yang nangis juga yang digoib juga nangis. Oh gitu ya. Kalau Ayut patah hati, masalahnya yang nyumpahin nanti banyak dari sisinya Ayut buat orang yang nyakitin Ayut. Oh gitu ya. Ya Jadi kalau Allah. bisa, enggak itu, Ayut banyak banget ya. Kalau bisa sesakit hati apapun Ayut, ikhlas buat memaafkan ya. Oke. Biar rezekinya makin terbuka, oke? Amin ya Allah, amin. Jadi- Semoga aku bisa jadi orang yang selalu bisa memaafkan, jadi orang yang sabar, jadi orang yang ya sudahlah gitu, ikhlas aja dengan apapun yang terjadi gitu ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga ramein video klipnya Ayut yang terbaru. Tanda Minimal balas cinta. ketika ini tayang, pokoknya minimal udah 3 juta viewers ya. Amin. Ayo tuyulku tuyul, nonton tuyul, ya tuyul. guys ya. Oke, kita pamitan. Dadah. Assalamualaikum. Makasih Bang Robi. Aku yang makasih, Ayut.